Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Sehat luar biasa, puji Tuhan. Hari ini anak-anak semua beribadah seperti minggu yang lalu, tetap di rumah saja ya. Sebelumnya Bu Sasa mau tanya, anak-anak sudah mandi apa belum? Pinter semua, sudah mandi dan siap mengikuti ibadah pagi. Sebelum anak-anak beribadah, Bu Sasa mau berpesan dulu, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap anak-anak semua yang di rumah dalam keadaan sehat, kuat imannya di dalam Tuhan. Bu Ribut, kita kenalan dulu yuk. Kan nggak sayang kalau nggak kenal katanya. Iya. Saya Bu Ani. Saya Bu Ribut. Hari ini kita senang banget ya di minggu yang indah ini. Iya. Ada yang istimewa. Iya, Bu Ani. Biasanya hari Minggu itu kan kita tidak ada pernak-pernik, Iya. ada balon, Hari ada ini kita juga pakai topi ulang tahun. Cantik banget deh. Iya. Nah, siapa ya yang ulang tahun ya? Oh iya, Gereja gereja kita hari ini merayakan ulang tahun yang ke-64. Nah, langsung aja kita awali Ibadah ini dengan pujian Apa kabar? Mari anak-anakku, kita semua bangkit berdiri, kita Semangat bernyanyi ya. bersama. Semangat kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, di tengah pandemi Corona ini Engkau masih mempertemukan kami dengan anak-anak meskipun kami bertemu di rumah saja. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, kita sudah berdoa ya Bu Bekti. Iya. Wah, tentunya kita tambah semangat, semangat iya. dalam memuji Tuhan. Iya. Kalau gitu, coba kita tes dulu semangatnya dulu Bu Bekti yang di rumah sana. Yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Wah, ada yang belum siap Bu Bekti. Iya, masih ada yang duduk. Iya, kita ulangi lagi ya Bu Bekti. Iya, oke, yuk. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Wah, ini baru hebat. Oke, luar biasa ya, ya Bu Retno. Iya. Oke, hari ini kita mulai tampil beda dalam melayani Tuhan loh, Mbak Retno. Betul sekali. Iya, kita semua lebih semangat daripada biasanya dan lebih Wah, saya ikut Bu Bekti. Saya mau juga Ayo, tampil mari. beda seperti tema kita hari ini. Iya. Apa Bu Bekti? berani karena benar. Wah, diulang lagi Bu Bekti. Oke, Kayaknya yuk. masih ada yang kurang semangat. Iya, sekali lagi yuk. Yuk. Berani karena benar. Iya Bu Bekti. Kalau Iya. begitu, mari kita ajak adik-adik kita yang ada di rumah Iya. memuliakan nama Tuhan ya. Oke. Seperti tema kita hari ini, yaitu Berani tampil beda. Saat iblis merayu, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku
Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, kita akan persiapkan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Kami berharap adik-adik walaupun di rumah saja, adik-adik bisa tetap semangat, tetap tersenyum, tetap sehat. Itu yang paling penting. Pada pagi hari ini kita mau membaca sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau merenungkannya, tapi sebelumnya itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami Bapa dalam satu persekutuan, walaupun kami tidak dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu ini Bapa, kiranya Engkau menyertai dan memimpin kami, menuntun kami, sehingga apa yang kami dengarkan dan apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu ini hanya dalam nama-Mu yang kudus dan agung. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim. Dibuka Hakim-Hakim itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Betul, perjanjian lama. Kita buka kitab Hakim-Hakim 11. Ingat, kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-12 sampai ke-28. Mbak Nelly ulangi ya. Kitab Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Sudah ketemu? Baik, kita baca bersama-sama ya. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Ayat 14. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kadesi." Ayat 17. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini." Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesi. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itu
itulah batas daerah Moab. Ayat 19. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon. Dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka kumpulkannya lah seluruh rakyatnya, ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Ayat 23. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos, Allahmu? Demikian kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Ayat 25. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hasebon dengan segala anak kotanya, di Areor dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini di antara orang Israel dan Bani Amon. Ayat 28. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Amin. Adik-adik tahu enggak? Ini menceritakan tokoh utamanya apa? Siapa maksudnya? Tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah Yefta. Ada yang tahu siapa Yefta? Pasti semua belum berkenalan dengan Yefta. Baik, kita kenalan dulu ya. Yefta ini adalah anak orang Gilead. Nah, anak orang Gilead yang lahir dari istri, bukan istri sih sebenarnya, dari wanita lain yang belum menjadi istri orang Gilead. Jadi bisa dikatakan Yefta ini adalah anak haram, anak yang dihasilkan dengan tidak menikahi wanita itu. Karena dia adalah anak haram, oleh kakak-kakaknya dia dibuang. Dia dibuang dan pergi jauh. Dia mengembara. Dia menjadi seseorang yang hidupnya tidak karu-karuan, merampok dan lain-lain. Tapi suatu saat Yefta ini didatangi oleh orang-orang Gilead untuk dijadikan pemimpin. Pada saat dia menjadi pemimpin, dia bertobat kepada Tuhan. Dia mulai percaya, dia menyerahkan segala pergumulan hidupnya tentang Raja Bani Amon yang mau menyerang rakyat Israel ini kepada Tuhan. Dia berdoa. Nah, adik-adik tahu, dalam kitab Hakim-Hakim ini menceritakan tentang Raja Bani Amon yang memfitnah. Dia memfitnah rakyat Israel, bangsa Israel telah merebut tanahnya, padahal itu bukan tanah dia.
tanah itu dulunya adalah milik, kita baca ya, milik Sihon, Raja Sihon. Lah, karena milik Raja Sihon dan Raja Sihon ini memerangi bangsa Israel dan bangsa Israel dibantu oleh Tuhan, mereka menang dan mendapatkan tanah itu. Tapi Raja Bani Amon mengakuinya sebagai tanahnya dan mengatakan kalau tanahnya direbut oleh bangsa Israel. Pada saat itu Yefta mengirim utusannya. Pertama sih Raja Bani Amon mengirim utusan kepada Yefta dengan mengajaknya berperang. Tapi Yefta mengirim utusannya untuk mengklarifikasi. Nah, tahu nggak mengklarifikasi itu apa? Mengklarifikasi itu menceritakan yang sebenarnya, membenarkan maksudnya apa. Lah, di sini Raja Bani Amon tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yefta. Dia mengirim utusannya lagi. Tetap dia kekeh harus berperang. Padahal Raja Bani Amon tidak memiliki tanah itu. Itu tanah sekarang miliknya bangsa Israel. Pinter adik-adik. Nah, karena itu Raja Yefta berusaha. Dia menjelaskan dari awal kejadian sampai akhirnya tanah itu menjadi milik bangsa Israel. Dia menceritakan kejadian peperangan yang dialami oleh bangsa Israel seperti apa. Di sini Raja Bani Amon berarti melakukan perbuatan yang baik nggak? Buruk. Dia menuduh bangsa Israel mencuri tanah dia. Padahal tanah itu bukan tanah Raja Bani Amon. Diaku-aku. Iya deh, diaku-aku. Dia mengaku kalau itu tanah miliknya, padahal bukan. Nah, di sini adik-adik harus punya jiwa seperti Yefta. Yefta ini sebenarnya adalah anak yang kuat, anak yang patuh sama Tuhan. Dia berani menentang kejahatan seperti itu. Di sini Yefta ini berarti berperang melawan Raja Bani Amon yang menuduh bangsa Israel. Bangsa Israel dituduh mencuri, padahal bukan. Itu berarti Raja Bani Amon menyebarkan berita bohong. Adik-adik tahu nggak berita bohong pada saat ini itu apa? Biasa disebut berita hoax. Nah, ada yang tahu berita hoax tidak? Berita hoax adalah berita bohong, berita yang tidak sebenarnya, berita yang buruk, berita yang dibuat-buat, berita yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada kebenarannya. Saat ini semakin berkembangnya teknologi seperti handphone dan lain-lain, semakin banyak orang yang menyebarkan berita hoax. Ada tahu nggak sekarang yang sedang lagi anget-angetnya itu berita hoax tentang apa? Yang membuat kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa bermain keluar. Adalah tentang virus COVID-19 atau Corona. Adik-adik tahu nggak? Banyak sekali beredar berita-berita bohong, berita hoax yang sekarang itu tentang COVID. Pertama, katanya bawang putih itu bisa menyembuhkan penyakit corona, virus corona. Padahal nggak ada dasarnya. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong beli semua. Akhirnya bawang putih jadi apa? Mahal. Padahal dokter bilang itu tidak ada efeknya. Memang bagus buat kesehatan, tapi kalau untuk menyembuhkan corona tidak. Yang kedua, katanya kalau digigit nyamuk
itu bisa tertular. Gini ceritanya, kalau nyamuk itu habis menggigit orang yang terkena corona terus menggigit kita, kita akan terkena corona juga. Padahal itu tidak benar. Nah, terus yang ketiga, apalagi ayo adik? Banyak. Salah satunya adalah katanya kalau mau sembuh dari corona minum obat malaria. Padahal beda, penyakit malaria sama corona ini nggak sama. Sama-sama membutuhkan kekebalan tubuh, karena itu adik-adik harus rajin berjemur maksudnya, bukan jemur. Adik-adik harus rajin berjemur. Jangan malas-malasan di rumah aja main HP, tapi harus berjemur dan olahraga. Itu nomor 1. Karena Tuhan memberikan matahari kepada kita, sinarnya yang terang setiap pagi agar kita bisa sehat. Vitamin dari cahaya matahari itu banyak, jadi adik-adik harus rajin berjemur ya. Nah, kita kembali kepada Yefta. Yefta ini juga memerangi yang namanya hoax. Sama dengan kita, anak-anak Tuhan juga harus bisa memerangi namanya berita hoax atau berita bohong. Jangan sampai anak-anak Tuhan juga menjadi penyebar berita bohong. Kalau ada yang sudah punya Facebook, anak-anak remaja pasti sudah punya ya. Kalau punya Facebook tiba-tiba ada berita bohong, belum ada dasarnya, dibagikan, sama saja kita menyebarkan berita bohong, berita hoax. Seperti Raja Bani Amon. Mau nggak jadi Raja Bani Amon? Nggak mau kan? Kita mau belajar menjadi Yefta. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang patuh akan Tuhan. Jangan takut. Yefta juga nggak takut. Yefta tidak takut karena ada Tuhan. Tuhan bersama kita. Yakin saja. Tuhan akan selalu ada di samping kita. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut dengan apapun yang buruk. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang terang. Segala macam bahaya tidak akan mendekati anak-anak yang semakin patuh sama Tuhan. Ya, jadi kakak berharap adik-adik tetap menjadi Yefta. Yefta yang patuh pada Tuhan dan memerangi yang namanya berita bohong. Terima kasih. Sebelum kita menutup firman Alkitab kita mau berdoa. Sekarang kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah membimbing kami Tuhan dalam membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami mau menjadi Yefta Tuhan. Kami anak-anak-Mu ini akan memerangi segala macam berita bohong. Karena kami yakin Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunan, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong, harusnya memang sudah. Kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pinter. Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan tentang apa? Ayo, ada yang menyimak apa tidak? Kalau tadi Mbak Nana nyimak, jadi firman Tuhan hari ini tuh menceritakan tentang Yefta. Betul. Ya, yang berani karena dia berkata benar. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus berani mengatakan kebenaran seperti Yefta, bukan malah ikut-ikutan berbohong. Tidak boleh. Betul sekali adik-adik, tidak boleh berbohong karena Tuhan tidak suka anak-anak yang suka berbohong. Ya, jadi siapa di sini yang pernah berbohong? Ayo ngaku. Nggak ada ya. Semoga anak Tuhan tidak ada yang pernah bohong karena bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Seperti pujian kita berikut ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang
Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan sambil bernyanyi pujian Beri Syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa, kita lipat tangan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan, Kau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau telah membimbing kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dengan keadaan yang lancar Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena tepat hari ini Tuhan, gereja kami ulang tahun yang ke-64 Tuhan. Kiranya gereja kami boleh lebih lagi menjadi saluran berkat bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga doa untuk persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan doa ini di tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin.